mudah-mudahan kita yang selalu bermusholawat akan mendapatkan syafaatnya dalam kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ayat-ayat Al-Quran dalam majelis saling masjid Badarudin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan rutin kita yang program dari kami Masjid Badarudin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini akan dibuka kembali langsung oleh Ayat Al-Mukarram sebagainya kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam misi sisa-sisa umur kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ayat Al-Mukarram menjadi sambung ke Jumat akhirat. Jadi mengawali kajian pada malam hari ini, mari kita sambung buka dengan melafazkan umul kitab di siril Fatihah. Selanjutnya mari kita simak mendengarkan apa yang langsung akan disampaikan oleh Ayat Al-Mukarram kepada beliau yang disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrukul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahnan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad alladzi qad da'a ila darin najwa wal falah wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin naqta wa ba'd. Yang hormati Bapak Penghulu, Bapak Kadus, Bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, para takmir masjid, Ketua BPD yang alhamdulillah masih betah misa-misa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah lagi bini rahimakumullah. Alhamdulillah syukurillah yang berusah dipuji Allah Subhanahu wa taala. Di malam niki yang belum usahabi boleh hadir di Masjid Nuruddin Dusun Jodolok niki dalam kondisi sehat zahir batin dalam rangka yang belum usahabi menjalankan ketatan jangan Allah mulai dari sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan Nabi yang belum usahabi kerjakan niki dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kiring yang belum sami kuliaturin di baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum sami istiqomah berselawat niki rali umul kiamah yang belum sami tergadingan syafaat uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah rahimakumullah, mungkin punggu sami bosan pirangan mukaddimahnya. Namun dia mukaddimah mau pengajian umum dimanapun, mau Isra Mi'raj, mau maulid mesti yang awali niki dengan Bismillahirrahmanirrahim la yasrukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim la haula wa la quwwata illa billah. Mungkin heran kalau sabi bapak-bapak itu. Kalau mukarram na mukaddimah pengajian ya baik kaduna sangka na tahu deling bro. Nenten bapak-bapak itu. Niki adalah wirid Nabi Allah Khidir alaihissalam setiap bertemu dengan Nabi Allah Ilyas alaihissalam di padang Arafah. Jadi siapapun yang belum sabi kayun, bercondokan, berdait ke Nabi Allah Khidir alaihissalam, istiqomahan wirid niki 3 kali ngelema, 3 kali kedi biar, sangat Nabi Khidir niki sampai makinnya masih hidup,
beliau niki menjaga lautan. Angkat sai-sai niki girang bersampan girang di perahu, namun tiang belum sami liwat di segala baca anu niki insyaallah aman tiang belum ditilap nyampe sim girang mancing insyaallah rame bebosangna orang 13 jauh rame saya nggih salelain enak kan saya harta Fir'aun duit di segara sang-sang promosi misu mau harta di sedikit kan jadi niki mukadimah sakedi bapak-bapak ibu baca ya telu ngali ngelema telu ngali kebi ya insyaallah yang belum sami tegadingan nikmat sisida Allah taala takican bu becunduk bu silaturahim dia bellah Khidir alaihi salam. Gintiang manika lirakan belum sami papaosan dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau membawa semarak niki la taktub bi kaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Imam Syafi'i membawa la taktub bi kaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Jangan pernah tiang pelunggu sami niki menulis dalam kehidupan tiang pelunggu sami niki segala sesuatu yang kemudian membuat tiang pelunggu sami tidak bahagia era yaumul qiyamah. Begitu tiang pelunggu sami sarminan ruan catatan amal tiang pelunggu sami niki kemudian tiang pelunggu sami menjadi tidak bangga. Tiang pelunggu sami harus melakukan segala sesuatu dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan pikiran, dengan batin, dengan niat yang pelunggu sami niki segala sesuatu yang begitu tiang pelunggu sami diperlihatkan amal catatan ibadah tiang pelunggu sami, ruang amal tiang pelunggu sami di dunia niki, maka tiang pelunggu sami akan melihatnya dengan penuh senyum dan kebahagiaan. Nabi niki ya salah satunya manik Allah dalam Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia di dunia ini kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Sekarang yang ingin mengungkap apa yang dimaksud dengan liya'budun di dalam ayat Al-Quran ini, yang akan mengambil dua tafsir. Pertama tafsir dari Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Kemudian yang kedua tafsir dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim niki adalah rujukan daripada orang-orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah niki, insya Allah beliau-beliau niki merujuknya kepada fatwa Ibnul Qayyim. Apa yang dimaksud dengan kata liya'budun? Di dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Imam Nawawi menjelaskan ibadah tiang pelunggu sami niki harus landasannya dua baru jadi nilai ibadah di sisi Allah. Apa itu? Pertama at-ta'zimu lillah, yang kedua wasyafaqatu 'alal khalqi. Nabi pun karya tiang pelunggu sami di dunia niki, bapak-bapak ibu, semuanya akan menjadi ibadah di sisi Allah selama memenuhi dua syarat. Syarat pertama at-ta'zimu lillah, bahwa apa yang tiang pelunggu sami karyakan di dunia niki, Nabi pun wan karya pegawaian tiang pelunggu sami di dunia niki harus dia pada makna mengagungkan dan membesarkan Allah. Misalnya makin tiang pelunggu sami niki, bapak-bapak niki nggih ibu-ibu, lumbar begitu selesai ngelema, selesai nyapa berangkat bayar maisha.
bayar rezeki halal di paling tiang pengusaha. Kalau kemudian bapak-bapak niki lumbar bayar pegawai bayar rezeki yang halal niki, niatnya sadar bahwa kewajibannya selaku seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, itu maksudnya juga termasuk dalam at-ta'zim lillah. Karena dia menyadari itu adalah sunnatullah dia sebagai seorang suami. Si tukang gigi, jujur dia kemudian dengan bayaran yang harus dia bayar, terima. Sehingga semuanya bisa jadi ibadah. Ibu-ibu dengah dijejari, dengah bayi, semuanya menjadi ibadah kalau keluarga sami niatkan dengan penuh kasih sayang. Kadang nona semaaf, kita niki kadang beranggapan ibadah niki sembayang doang. Kadang tidak beranggapan ibadah niki zakat doang. Kadang kita beranggapan ibadah niki haji dan umroh saja. Padahal segala elemen kehidupan tiang keluarga milik buat dunia niki akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Terselama seluruh yang tiang keluarga kerjakan adalah tujuannya at-ta'zimu lillah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, misal makin mantap lengan tiang pelunggu sami di masjid niki, selesai sembahyang selesai pengajian makin ini. Nggih, lengan sami mantap, sarang-sarang bapak-bapak ibu ke gedeng masing-masing. Begitu nyampe gedeng masing-masing bapak-bapak ibu, ibu-ibu langsung buka mukena, genti ngadu jilbab, ngadu pakaian, menyiapkan kekeluaran di paling bapak-bapak niki, ibu-ibu nggih. Keluarga bahagia itu ingat keluarga sebagai bentuk kebaktian keluarga selaku istri kepada suami, maka itu juga nilainya at-ta'zim lillah. Bapak-bapak niki begitu mantap dari masjid, mengingat kewajibannya sebagai suami. Arak misal rezeki baru sebelum naik masjid ada, belum mau dengan rezeki. Jangan lupa bercerita kepada istri dan jangan lupa membagikan rezeki itu juga kepada istri. Itu juga at-ta'zim lillah. Makna sesungguhnya Nabi, setiap manusia yang menyelesaikan kewajiban kehambaannya kepada Allah, yang menyelesaikan kewajiban kemanusiaannya kepada sesama manusia, maka pada hakikatnya dia sudah at-ta'zim lillah. Niki yang pertama. Yang kedua, madik Imam Nawawi niki, bapak-bapak ibu, seluruh nabi pun yang tiap lebusan dikerjakan itu adalah maknanya liya'budun, untuk menyembah kepada Allah, adalah wasyafaqatu alal khalqi. Tiang pelunggu sami niki di dalam batin dan pikiran tiang pelunggu sami niki dimunculkan seluruhnya adalah rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah. Tidak boleh tiang pelunggu sami menyakiti perasaan orang lain, hatta dalam ibadah. Contoh dalam ibadah niki. Misal sembahyang maghrib marak baru nikah. Nggih. Musa jadi makmum tenika macam arak sak nenten ini meleku petis, lamun sak sampun anu nikah. Dimin sampun meleku nenten ini lombo dikisi toha. Nah, lamun imam yang tidak peka terhadap perasaan makmumnya, baru selesai latihan jadi hafiz Al-Qur'an, bu marak beli pilah niki wat belum bebilu-biluan baca ayat. Kalau ada imam marak niki, berarti dia tidak asyafaqah lil khalqi. Dia tidak ada rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah. Orang yang syafaqah lil khalqi, dia memahami, dia Nabi istilahnya niki, ramah lingkungan. Ia menge terhadap kondisi masyarakat.
Jangan sampai masyarakat butuh semen, tujuan batu. Jangan sampai masyarakat butuh besi, tujuan semen. Orang yang syafaqah lil khalqi, dia peka terhadap lingkungan. Dia ramah terhadap lingkungan. Jangan sampai para istri-istri niki butuhnya mukena, lagi belian jilbab, bapak-bapak. Jangan sampai kemudian ibu-ibu niki yedaman beli bakso, lagi belian pencok. Singgalah lagi si pencok niki lawan bapak-bapak. Jadi ketika tiang pelebus sambung bisa memahami satu dengan yang lainnya, itu sudah ibadah. Ketika tiang pelebus sami tidak melukai siapapun dengan perkataan, dengan kebijakan, dengan pikiran, dengan sikap yang pelebus sami, itu sudah ibadah. Itu yang disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menurut Imam Nawawi. Sekarang apa yang dimaksud dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun menurut Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim mengatakan anna jami'al a'mal innama syuri'at iqamatun li dzikrillah ta'ala. Wal maqsudu biha tahsilu dzikrullah ta'ala. Nabi maksudnya bahwa syariat ibadah yang sudah dicontohkan dan diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dipalit yang belum sami lewat lisan Nabi, lisan sahabat, lisan tabi'in, lisan tabi'ut sampai tiang belum sami makin marah baru diki. Iqamatun li dzikrillah ta'ala. Seluruhnya didedikasikan syariat itu, tujuan utamanya hanya untuk mengingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun nara dengan ibadah tujuannya bukan untuk mengingat Allah, iya wah sembayang lamun genit dibuat murah genit bekerai jekan berdarah. Nggih, ye don genit kento genit geridapa. Ye don sak melet kemontet melet nyai. Menikah. Orang yang kemudian dedikasi seluruh syariat itu dia mengingat bahwa syariat itu hanya untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak ada satu pun dalam perbuatan ibadahnya ada perasaan lelah dan ngantuk. Tiang belum bisa miliki makhluk Allah. Tiang belum bisa miliki adalah milik Allah. Nabi pun sakain Allah telah di diri tiang belum bisa miliki. Nenten tahu bala. Ngembe ganteng Pak Abur lain. Jengke lebih 2 kali besar. Keris nikah. Makin masih nih bebas. Sisa Nabi, sisa kehidupan sudah tidak. Lai Ustaz Haji Rahim mube gagahna lai girang supiran abah mesti. Bu na kode anawak parantian dengan Arab lai supiran keri ijo ni. Sulung-sulung Ustaz Jajelo al-beli tianu. Nah. Makanya nunas maaf bapak-bapak ibu. Al-Qadi Abdul Fadil menjelaskan di palit yang belum sami. Salah satu la budda an tastaqirra fi zihnika. Kepausan Al-Qadi Abdul Fadil. Arak teluhan di dalam diri orang beriman tidak boleh tidak ada dalam pikiran dan batinnya.
Lamun nara dengan aku beriman di sida Allah Ta'ala. Lagu dan nara si telu niki. Lamun bahasa kalkala. Napiran kalkala ya lekak. Orang beriman niki mesti dalam pikiran dan batinnya selalu ada yang tiga. Tapi ini yang pertama, la najata minan mauti. Nenten nara dengan bau selamat lengan mati. Artinya nanti orang beriman niki seluruh hidupnya dia dedikasikan untuk agar bagaimana dia husnul khotimah. Seluwe-luwe hartan tiang globo sabi lamun tersakit nenten nikmat. Tentu nih Ibu, si kena tentu niki yang miskin. Mulai si kena tentu niki si sampun sugih mulai. Seluwe-luwe sebini ante usah sejarah. 4 berdua yang tuh. Lagu lamun mati mau ocong. Tekepak mau teladan palak. Sudahlah. Nenten narakan. Maka orang beriman niki dia siapkan seluruh kehidupannya agar kehidupan setelah kematian itu yang dia temukan adalah Allah. Yang dia rasakan hanya Allah. Yang dia nikmati hanya Allah. Ketika orang disakiti, ketika orang ditipu, dia sadar kalau sakit, penyakit, dan tipuan itu datang dari ujian dari Allah. Maka yang akan muncul dalam pikiran dan batinnya adalah sabar dan ikhlas. Nunas maaf, bapak-bapak itu. Hatta Nabi meninggal dunia. Presiden mati. Wakil presiden mati. Daka ana 3.000 tentara jaga ieu. Namun sampun datang Israel jim doa. Bebalu Pak Bur mati. Dengan basenina seki usah sejarah mati. Si melet bajangkap Malik jangan keburung na mau mati. Maka pendidikan niki bagi orang beriman, maka dia yang dia lakukan adalah segala sesuatu yang bisa membuat dia husnul khotimah. Ini yang pertama. Yang kedua, la rahata fid dunya. Jangan pernah mencari kebahagiaan, jangan pernah mencari tempat yang paling nyaman di dunia ini. Semuanya hanya sementara. Nas maaf ibu-ibu nggih sampunan tersinggung. Ngumbi ngas pelinggih lain mun jeung kelor alo Bapak. Mangkin masih ya ibu-ibu. Sangkep teri ising kutang begelanya. Gigi kempes. Nggak ada. Mau nyari sumber kebahagiaan yang benar-benar bahagia, benar-benar kemudian hakiki di dunia. Nggak ada. La rohata fid dunya. Lain. Gih. Zaman-zaman Pak Bur masih kode. Lalu nahara di gubuk tiang plugu dengan berdua sepeda jengki, sepeda ontel. Woi di kamar. Lengan jejelok sampai Lombok Timur perasaan dia ke Bangkok. Si sugih dengan lain si berdua sepeda ontel. Makin dengan berdua sepeda ontel parah dengan kismin. Dan ada yang apa? Lain dengan umbar aning Mekah ngadu kapal laut berbulan-bulan angka berdua aja udah sanggup dengan lalu berhaji lain.
Namun makin taek lebil nubes langkah jeung kopek elo anu takon si elon meleng-meleng wah tadi itu maka tahu si jelam entah salah sejak lain dengan berbulan-bulan lain lamun enten arak dengan lumparan yang makan ditengok kelor kurma makin sebelu cakre dagang kurma betul ibu lain niki benar aspal jejelo makin kita aspalan sili pada lain rurung runta lepa selapu petang makin selapu mana parah pemerintah butuh makan butuh pemerintah yang sekene ndik nangineng si lain-lain niki banding-banding ya. Jadi jangan pernah mencari kepuasan maksudnya di dunia niki. Hanya sementara. Arak seberat. Di maidap na beruta sembahyang subuh makin sampai maghrib niki kan. Iya kumbena buat murah kecewa ita lalu berharap di dunia niki. Bas angan nanti ya. Jadi, lain waktu belum sami termasuk tiang silat. Pas pelingin sami bapak-bapak ibu-ibu bersayang-sayangan masih dedaran itu masya Allah. Ndara idap dan jauh ayo buka sesejerahin. Pas lu mangkin katuan silat tuling bertengah enak. Lawan lain yang pada hujan. Pas ikombek nih ibu, iya masih selaku kencang di teman mau, udah sampun mau menentu kan? Oh tiang lain liman tiang mau ibu tuh tenek barang manok, kami barang manok lain suruh ukuran, tuh makin jadi uli ngomong, kamu muda kita kesuruh tetap barang manok, disuruh tang ngongkong itu kan ini ada. Niki yang kedua, karakteristik orang beriman itu di dalam pikiran dan batinnya itu selalu harus memikirkan 3 hal. Yang ketiga kata Al-Qadhi Abdul Fadil, la salamata min kalamin nas. Orang yang beriman niki dalam pikiran dan batinnya, dia selalu ingat bahwa tidak ada satupun manusia di dunia niki bau selamat lengan biwih batur si layiman. Sampunan tiang keluarga sami bapak-bapak, ibu-ibu manusia itu sesalah. Nabi Muhammad si maksum, si bebas dengan dosa di sarak, amat sayyidina ngarawasin ya. Amat sayyidina mesa abitnah ya, apalagi sekelas Haji Siba. Artinya Nabi, jangan sampai tiang pelunggu sami berhenti menjadi orang baik gara-gara tiang pelunggu sami terawas. Jangan berhenti beramal soleh gara-gara dengan kerumunan tiang pelunggu sami. Nabi Malik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, azhadun nas alal alimi ahluhu wa jiranu. Orang yang paling tidak bisa bersyukur terhadap keberadaan orang alim itu pasti awalnya muncul sifat-sifat seperti itu, muncul dari keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Cek betuan guru dan guru niki, mesti si paling luik di teman niki keluarganya dulu. Cek dengan alim-alim niki, mesti si di teman niki masyarakat sekitarnya. Coba angkat tangan. Li pagutan kira betul pagutan mondok. Sekek 2. Li Kediri pire betul Kediri mondok. Sekek 2. Li Andua.
Betul-betul niki. Misal, nasma enara tuan guru le jejelok. Sekat lagi hormatinnya. Bila tuan haji ini seperti dengan tuan guru. Lu sekenek be maning ni. Betul. Betul-betul niki. Nggih. Yo, ya sampun terdalilan doang niki. Hati dan nabi bapak-bapak ibu-ibu, sila sampunan mentelah jadi dengan soleh-soleh terus baik. Karena la salamata min kalamin tiang pulau sami tidak mungkin selamat di rausan batur. Ngombe-ngombe bagus wajib para dengan di teman. Ngombe-ngombe akun pulau sami nguman pengajian bilang malam Rebo pembukaan jangan lesak elak suhul elak pendidik ngumuman enggak ada kayak gitu. Juga gendi speaker gendi karpet lagi kan enggak lewat kayak gitu. Sini militer ya kami kan lewat kayak ngumbi-ngumbi ampun pelingin ngomong mah tentu ibu lah mau nasi demen dak pelingin enten ngomong beda datangnya tentu ibu dedeknya dengar mas maaf itu doang basinya semama jadi ini merdeka yang ngeraus pasangan tentu misalnya mas maaf sekadar contoh misal Ustaz Haji Rahim topol ke Sipah arak bayi itu ngeraus ini nak ada sekedar contoh misal PG masih ibu tokol pada ngupi besar tak arak bayi tak boleh ngeraus nama kan menikah lah tentu apa tentu ibu nggih saparan sama mempelit lah saparan sama membaik sembok lah macam-macam sampunan jauh-jauh si rapat-rapat lah orang yang terdekat di diri yang perlu saya nggak selamat kita dari omongan. Mas maaf bapak-bapak ibu obat pelingi sami jujur makin ibu mesti arah sifat bapak yang terpelingi kanggo lalu pelingi sebut kadang tapi ibu arah sifat bapak sih yang terpelingi demen kan gitu kadang yang terpelingi badak bapak didengar tuh pelingi bercerita itu pun sebaliknya bapak-bapak pelingi doang lu itu pelingi yang teman di ibu dan lakukan yang tersebut sebut bol tapi an kandul sikon di pak kening tau iya kan tuh artinya ini sudah lebih jauh utiang laun sang dengan jelok sampai Lombok Timur lengan yang di julun ibu kemudian semua badak ya tapi itu bengkep ya yang pun yang badi cerita sedikit yang teman di ibu burung terbuka resleting non susah gitu. Ini ke oleh karena ini ke bapak-bapak ibu ngiring mah alur lebih ngembang gitu terus ngaji nggih saya nuna semangat bapak-bapak ibu hidup yang pelongo sami lek bon dunia niki adalah ujian maka tiga-tiganya niki adalah ujian untuk menguji iman yang pelongo sami nuna semangat bapak-bapak ibu makin niki luwe dengan nggih sekedik-kedik tidak sekedik-kedik sesat si celap dengan nyesatan umat Nabi padahal Nabi nunas maaf jangan kena sujud nangis jangan kena goyang aras Allah nedoa umatnya ada sampunan umat Nabi Muhammad kita mereka ada wajib selaku datang surga Nabi kangen dari umat maka umat Nabi di sesama umatnya saling sesat menyesatkan. Hati-hati berhukum. Onya memberikan status hukum. Orang yang tindih dalam ilmunya nih bapak-bapak ibu. Cara tuan guru lain. Misalnya tuan guru A ke tuan lain.
Tuan guru ngasan ngombe enggak, coba. Tuan guru anu aneh lagi. Datang tuan guru niki. Oh coba tuan guru niki. Bukan beliau tidak tahu jawabannya, tapi begitulah cara tindihnya. Dan makin tuan dia nimbah. Musalah malik. Selalu buka Google, membaca kitab ini unina. Tuan guru, one tuan guru aja. Bahaya. Nah, sekarang di dalam tiang pelungusami bermuamalah, kemudian ada ketentuan hukum yang disampaikan oleh para ustadz, para tuan guru, para kiai. Maka sekurang-kurangnya cara urutan berhukum itu baru boleh dipatwakan. Itu ada 5. Kalau tiang pelungusami belum mampu mengurutkan yang 5 niki, jangan pernah berfatwa. Dan jangan pernah cepat-cepat menyimpulkan sebuah hukum. Tapi niki yang 5 niki, pertama, longgoh demen maupun enten demen tiang tutuan maka 5. Ara andi ara dulang yang tutuan selalu yang ngomel dalam dinara. Insyaallah. Pertama, taswirul mas'alati. Baru kita boleh berhukum dalam agama Islam ataupun dalam pemerintahan, Pak. Karena perlu ketua BPD ini. Taswirul masalah. Pastikan bahwa hukum yang akan pelungguh akan tetapkan itu bisa merincikan permasalahan yang akan ditetapkan. Apa masalah dalam hukum yang ingin ditetapkan? Apa masalah yang ditetapkan dalam APBDes itu? Pastikan bisa menyelesaikan masalah pemerintahan. Bisa menyelesaikan masalah ke masyarakat. Kita harus rinci dulu skala prioritas. Misalnya tahun ini berapa yang mau kita selesaikan? Buat dia peta masalahnya. Mana skala prioritas? Ketika kita sudah menentukan skala prioritasnya, oh ini harus saya selesaikan, maka harus saya siapkan strategi seperti ini. Ini besar anggarannya, dikerjakan oleh sini di waktu yang ini dengan cara seperti ini. Itu taswirul mas. Yang kedua dalam berfikih itu, dalam menentukan hukum itu adalah takhrijul manat. Ngedut tahu saya sajirahir. Takhrijul manat. Pastikan bahwa kehadiran kita dalam memberikan fatwa itu adalah memberikan solusi dalam permasalahan yang kita hadapi. Kadang keketuan A, B jawaban. Keketuan C, Z jawaban. Paham pelingi, Ibu? Di sembahyang niki yang contohan pelungguh. Yarak budaya dalam sembahyang niki. Jadi Islam niki sangat dekat dengan budaya. B buktinya sembahyang niki yarak budaya. Contoh. Lamun dengan Arab, nabi kaduna sembahyang jubah kan? Lamun li jejelo, keriang. Sah sembahyang kan? Sah. Lamun li Arab, kopiah putih, kaduna itu li driki. Bidang, ampun bais. Terlekat ke dopong bapak-bapak ini turunan di kolam, panang Pak Niki, tulak putas. Bena bidang, bidang tepupuk, masakan ikan, mari ke dopong. Kena masak, ya kata, ya masak. Sah sembahyang deh. Sah. Terus itu terkadu tangkong macam warna nih, macam ukuran. Sah ya bapak-bapak. Itulah budaya. Jadi di ibadah ini kan ada budayanya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir itu hatimu akan menjadi Ara sezikir sir, ara sezikir jaha. Ara sezikirna ilah Muhammad belum, ara singing kan. Indak ni kira mana masih. Ya kumena dengan zikir ngintak belum, saya nggak lai ara sebuah riwayat.
Nabi dah zikir marak dolon kayu tertiup si angin. Otaknya goyang. Dia lamun dolon kayu daunan tertiup si angin ketok-ketok yang mana nih? Nggih, ya dalilnya. Paran dengan diberi dalil. Pada marat yang belum usami. Cinta nabi cinta dari Rasul. Cinta, cara cinta, budaya masing-masing. Arak mau bicara kita perayaan maulid. Arak si tayakan betok dari kandung. Arak si teri tayakan. Arak si tekan baju. Arak spring bed. Bedot yang kandung manok si melet yang kandung manok ni si meruana ni kan. Tayak la ilaha illallah yang semal turuna. Lihat. Ya Allah. Jat yang turunan itu yang semal. Jat yang terus berantu-antu ini pegang. Kedong tayak yang ada. Sakancan yang berandang sapu 5 kali bersuap yang nikmat sekali. Kata. Bading nggak ada kendeta manuk nawah ni linda. Manuk terakhir buruk jerak nganak gorok ni linda. Anu lihat linda. Budaya. Tapi itu ajaran Islam. Sedekah kan? Enggak, sedekah itu ajaran Islam. Yang ketiga, tahqiqul manaf. Kita harus menginvestigasi dulu hukum yang akan kita tetapkan itu. Pastikan hukum itu on the track. Sama dengan Pak Bor ingin menetapkan APBD, investigasi dulu ke masyarakat. Apa keperluan masyarakat? Tahun itu yang paling mendesak. Begini pian seragam berudak, ada yang berudak di sana. Kan tidak cocok. Terus gini pian batur masker si Pak Bor. Wajar dengan masker, mangkir. Kira-kira marah nih. Ya? Tahqiqul ma. Kemudian yang keempat, tangkihul manat. Tangkihul manat itu kita pastikan verifikasi dari apa yang kita lakukan itu benar sesuai kebutuhan. Cek dulu aja, oh, niki usah saja rahim. Beli doang awak lagu penghasilan kodik cocok mau. Bisa. Awak na beli penghasilan kodik cocok mau BLT. Nah, niki tangkihul manat. Oh niki Pak Abu, dah kan yang ketua BPD, kadang nemu ngelor, kadang di. Misal, cocok nemu, dah kan yang ketua BPD. Kadang nemu ngelor, kadang di. Niki tangkil mana niki. Nah baru yang terakhir adalah tatbiqul manat. Tatbiqul manat itu kita mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan. Pastikan diterima di waktu yang tepat oleh penerima yang tepat. Nah, inilah syarat yang perlu sabi berhukum, baru boleh berfatwa. Baru yang perlu sabi boleh menjawab. Namun tiang peluru sami belum memiliki ilmu niki, jangan gopoh-gopoh menjawab kalau tiang peluru sami ditanya tentang suatu hukum. Kepusak tiang peluru sami berhukum. Ingat, tidak ada takdir Allah yang salah. Si lagi mau kepeng 3 juta tiba-tiba 100.000, ini silih. Salah mempelinggih mau 3 juta sampai pelinggih ke rumah maksiat atau selingkuh juga nah. Nikmati sudah itu. Mula gin pelonggo lumparan di Jakarta tiba-tiba burung hangus tiket pelonggo sampunan lanjak. Belum pilot nih ke angkat pelonggo burung sanggini trik pesawat nih ke pelonggo tanya. Atau pelonggo gin lumparan tiba-tiba temunduran jemulang bila ni kuat belum ngomong-ngomong, salah mana payu kita ngomong dengan nasi.
Jangan pernah menyalahi takdir. Alhamdulillah. Ngombe-ngombe ruan pasangan tiang belum sami, dialah yang terbaik menurut Allah. Sebit jaya alhamdulillah buat nama tidira jelap dengan demak ini jelap karena ipah. Pak oye wani ibu. Apa ngerawas, kenal kan lama mati dila. Ngeh ngat oh iya wani kan. Jelas. Jadi jangan pernah. Atau misal numpuraya nih kita beri pasangan nih, ya goyang dunia nih. Jadi buat nama tidila, buat duit bayang, oh iya bapak nulis, gue yang ada tahu, ini kan juga diolas, gitu kan. Itu, udahlah, nih dinikmati sah, ngiring kita berdua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ama wa yukammilu zidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tabarakana ba'da hadza tabarakan mubarakan hasanan ma'suma. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحه سورة الأنعام أدعنا الله وإياكم إلى سبيل الفلاح والموافق لكم من طريق السلام عليكم ورحمة الله